Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Kompas TV dimanapun juga berada, bertemu lagi bersama saya Arman Pamungkas di Lentera Kolbu, tempatnya mencari ilmu agama. Dan pemirsa, kita masih berada di Jalan Citepus 3 RW 10 Kelurahan Pajajaran, dan juga tentunya di sini bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim yang begitu banyak. Kita coba absen satu-satu ya Bu ya. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hanafiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak anak TK ngacung ya. Kan di absen kan? Oh di absen, iya baik-baik. Dari ibu-ibu Al-Jihad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari As-Sodikin, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini juga banyak ya. Ada juga dari Majelis Taklim An-Nur Atajudin juga ya, lengkap semua di sini ya. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Baik, sehat semua ibu-ibu ya. Alhamdulillah, bajunya putih-putih, ada yang belakang juga ada yang baju hijau, sehat semuanya ya. Oke, baik, kita semua juga di sini pada sehat alhamdulillah, dan tentunya juga bersama Kang Ustadz Dada Rosada SPDI kita akan membagi-bagi ilmu di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat mah ada di rumah sakit. Betul. Oke, Kang Ustadz, tema kita kali ini memang rada sedikit memikir gitu ya. Kalau Ang sih mikir, saya begitu baca tema kita kali ini berhubungan dengan salah satu surat yang dibaca pada hari Jumat. Nah ini ada yang namanya keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ibu pernah dengar mungkin kalimat itu? Apakah kita harus membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat? Itu kenapa? Ada apa gitu? Nah kira-kira Kang Ustadz kenapa sih? Ada apa? Ternyata ada keutamaannya ya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kalau di hari Sabtu, hari-hari lainnya itu bagaimana? Iya. Sebelumnya mungkin kenapa harus hari Jumat, Kang Ustadz? Mangga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, Kang. Tadi kata Akang dengan tema kita kali ini bahwa kita sebelum menyebutkan surat Al-Kahfi itu kita melihat itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah asal kata dari Qoro'a. Artinya bacaan atau yang dibaca. Secara istilah itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa mushaf-mushaf secara mutawatir dan dipandang ibadah membacanya 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Ini semua Al-Quran. Terus keutamaan Al-Kahfi itu seperti apa? Al-Kahfi itu ada di urutan keberapa, Bu? Coba. Tuh, ada tadi ngacung, pang tarik ke majelis tadi. Urutan ke-18 dalam Al-Quran, surat ke-18. Menjelaskan tentang apa? Kenapa dinamakan Al-Kahfi? Al-Kahfi itu adalah sebuah gua. Iya. Yang dimana dalam surat Al-Kahfi itu nyarioskeun para pemuda kita ini seperti kita para gitu. Pemuda yang teguh mempertahankan keimanannya, kesabarannya sampai dia tertidur kurang lebih 309 tahun dalam gua atas izin Allah. Iya, iya. Makanya dinamakan surat Al-Kahfi. Terus kenapa ada fadilah atau keutamaan? Punten, Bu. Pami berbicara fadilah itu silakan. Ibu badai ngawas oge mangga, henteu gitu jadi sawios. Ini namanya keutamaan. Ketika ibu membaca, bapak membaca, punya fadilah, punya keutamaan kan. Kenapa bingung? Kita lihat semua hari itu betul adanya. Senin sampai Sabtu itu sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Raja Nahari. Iya. Barang siapa yang beramal malam Jumat dan hari Jumat, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Luar biasa. Amin. Tapi sewangsulna, Bu, ketika kita berbuat tidak baik di malam Jumat ataupun hari Jumat, maka sami dilipat gandakeun kaonan eta dosana. Nauzubillahi min dzalik. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya dan diberi pahala dari Jumat ke Jumat 2 Jumat berikutnya.
Double ya. Jadi ada apa? Hadis Rasul. Al-Imam Syafi'i menyebutkan bahwa hal itu memang lumrah. Disebut dengan zikir namanya. Rutin. Setiap Jumat membaca Al-Kahfi. Dengan kebiasaan di urang mah umumna biasana selain Al-Kahfi. Yasinan biasanya. Yasinan. Iya. Asa kaget sebut Al-Kahfian asa panjang teuing. Kenapa? Karena mungkin alasannya panjang kan, kurang umum, padahal Lumrahnya. hadis juga menyebutkan barang siapa membaca di malam Jumat kan, dan hari Jumat, maka Allah akan memberikan punten cahaya dari apa ini teh? Ujung kaki. Ujung kaki di akhirat nanti. Jadi bercahaya, Bu. Nengos Al-Kahfi mah. Cuk si imah teh abdi ge sering tapi teh cahaya engke di akhirat. Bukan sekarang. Mun hoyong maot heula. Juk ditinggal gitu. Mun hoyong cahaya maot heula. Jadi mungkin hadisnya juga sama kan. Iya. Dengan lumrahnya di kita tidak begitu lumrah. Iya. Kita dengan waqiahan, yasinan. Nah sekarang mah tos terang Bu, di tamihan malam Jumat teh sareng surat Al-Kahfi. Oke, Ada apa dengan Al-Kahfi? Sangat luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi Kang Ustaz. Kalem, jangan terlalu menggebu-gebu. Sedikit-sedikit ilmunya ya. Bisi olab. Maklum lah terus rada faktor umur. Rantan rada hese. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling afdol adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan dan diwafatkan, dan pada hari itu juga ditiup sangkakala dan akan terjadi kematian seluruh makhluk. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim dari hadis Aus bin Aus. Kita lanjutkan kembali dari tadi keutamaan kita membaca surat Al-Kahfi yang sempat tertunda. Ya betul. Yang pertama apa tuh? Apanya? Keutamaannya tadi katanya. Keutamaannya maka kita akan diampuni dosa dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. Abdi mah moal sholat ya. Datus gaduh pahala. Jangan seperti itu Bu. Hayo we Al-Kahfi sholat. Ini mah namanya fadilah. Sangu nama kudu bade sareng asin mangga, lodeh mangga, Gepuk mangga. gepuk mangga. Gep kerupuk. Yang utamanya tetap sholat. Iya. Tapi adalah fadilah keutamaan dan Allah akan memberikan pancaran cahaya dari ujung kaki itu jempol nanti usah bingung nyebatkeun nanti di akhirat di kiamat nanti. Oleh karena itu tamihan Ibu ayeuna mah ngusok malam Jumat waqiahan, yasinan, tami dengan Al-Kahfi. Kenapa orang tidak lumrah kan? Karena abot. Abotnya Panjang meureun ayatna. Oh, Parahnya. panjang. Oh, gitu. Ibu hafal Bu? Ayat pertama gimana ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Bu. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitab yaj'allahu iwaja qayyimal lidun rubasang sadidan miladunka rahmah. Tuh luar biasa. Oh, luar biasa apa? Tinggal teraskeun ka ayat kedua, katilu kopa sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Gitu. Ya, oke, baik. Kita coba buka pertanyaan dulu ya. Buat ibu-ibu yang udah siap dengan pertanyaannya, mangga silakan. Siapa yang mau bertanya kah? Oh ya, sebelah kiri. Mangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ati dari Majelis Taklim Al-Jihad. Mau bertanya Pak Ustadz, Aku mau menjawab. kapan waktunya yang paling baik membaca surat Al-Kahfi? Terima Kapan yang kasih. paling baik membaca surat Al-Kahfi? Mohon. Maksudnya waktunya ya? Waktunya yang paling Apakah baik. pagi, siang, atau malam gitu? Iya. Oke. Udah aja, Bu. Sudah, makasih. Makasih. Waler toh? Hah? Waler. Entong. Kayak di SMS. Yuk lanjut WN pertanyaan berikutnya. Nuhun Kang. Kapan yang waktunya? baik? Ya. Kalau secara umum, Bu, kapan saja boleh membaca surat Al-Kahfi. Karena Al-Kahfi itu salah satu surat dalam Al-Quran. Al-Qur'anu ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu bisa dijadikan penawar. Rahmat bagi orang-orang mukmin. Kalau kita berbicara fadilah, kapan sih bagusnya? Tadi teh ya,
malam Jumat dan hari Jumat. Bade siang mangga, bade wengi mangga. Nu penting mah Jumat. Jumat. Malam Jumat atau hari Jumat Hari gitu Jumat. ya. Seperti Gitu. Kalau dibacanya itu berbarengan dengan yang lain kayak di tadarusan gitu boleh Kang Ustaz? Lebih baik. Lebih baik lagi ya. Kenapa? Karena paminya lira, dia ninggalna tuh. Karena paminya clue tuh. paminya lira. Karena paminya lira sok jadi males. Hari berjamaah mah seperti kieu kan jadi Ya, ramenya. nutup dibantu. pati apa jadi ikut membaca. Betul, Bu? Anu can tamat, kaburu tamat, tutupkeun bareng. Jadi kasih mutan. Berjamaah lebih luar biasa. Fadilah berjamaah juga ada, fadilah membaca juga hebat. Alhamdulillah. Seperti itu. Oh, oke, baik kalau gitu. Ya, jadi ibu-ibu dan juga pemirsa Kompas TV itu hari Jumat, baik itu malam Jumat ataupun juga di hari Jumat itu sangat baik untuk membacanya. Iya, betul. Oke, Kang, mungkin bisa ada kandungan di dalam surat Al-Kahfi itu yang sangat-sangat baik gitu. Itu di ayat keberapa dan apa itu Kang isinya, Kang? Kalau melihat ayat semuanya Bagus ya. bagus. Tapi kalau kita Yang melihat menjadi dari pedoman kenapa sih surat Al-Kahfi itu baik dibaca di hari Jumat itu gitu. ayat 9 sampai 26 itu menceritakan tentang Al-Kahfi itu. Pemuda Ashabul Kahfi Iya. yang dimasung dijamin masuk surga Allah karena mempertahankan keimanannya itu. Betul. Dia tidak mau musyrik pada Allah, dia sampai masuk ke guha kela sibuni maralotot gitu terbiasa. Sampai masuk ke guha dan alhamdulillah tidur 309 tahun atas izin Allah. Inilah letak kekuasaan Allah dan isinya itu ada satu keteguhan iman. Punten pemuda mah, punten namanya pemuda, benten sareng sepuh, getol ka masjid itu biasa. Banyak godaannya pemuda. Ini sangat luar biasa. Makanya disebutkan dengan pemuda Ashabul Kahfi. Jadi maksudnya biar kita pun juga bisa meniru para pemuda tersebut agar Iya. semangat. Ya, Betul. makanya kan itu sekedar mau sungkul, tapi dimaknai, Iya, isinya diamalkan. Ada artinya Betul, Bu? juga. Iya, seperti itu. Kalau nggak salah juga di sana ada seekor anjing juga ya Kang Ustad ya. Peninggal ka abdi anjing. Taya deui ya tuh. Taya deui Kang anu caket. Mangga. Baik, kita lanjutkan lagi soal anjing itu ya. Nggak ada lagi makhluknya nih di mana nih. Kita akan coba perbahas lagi setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pemirsa, kita masih membicarakan masalah manfaat atau namanya keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Tadi udah kita sebutkan banyak sekali keutamaannya bahwa setiap malam Jumat atau juga hari Jumat itu baik membaca surat Al-Kahfi. Dan di situ ada semacam filosofinya, ada seorang pemuda atau beberapa pemuda yang tertidur begitu lama bertahun-tahun gitu. Yeah. Atas izin Allah dia bisa kembali hidup lagi dan semangatnya luar biasa. Tadi Ang sempat membahas masalah surat Al-Kahfi itu di dalamnya ada seekor anjing Kang Ustadz. Anjing. Kan nggak mau dibilangin anjing sebelah sini ya salah ya. Dan baru katanya juga sih ya kan, baru dengar-dengar bahwa anjing tersebut akan masuk surga bersamaan dengan para pemuda tersebut. Padahal kalau misalnya dilihat dari sisi najisnya bahwa anjing itu kan hewan yang najis gitu Kang Ustadz ya. Tapi kenapa Allah mengangkatnya ke dalam surga gitu Kang? Iya, betul ibu-ibu. Yang jelas kalau kita melihat zatnya itu anjing itu najis. Nah, anjing itu najis. Najis. Betul. Tapi anjing itu sama juga makhluk Allah. Ya, jadi ketika anjing juga ikut dengan pemuda Ashabul Kahfi itu, gue tahu namanya nggak anjingnya namanya apa? Doggy. Anjingnya apa namanya? Bukan ya. Kitmir. Kitmir. Ya, namanya Kitmir. anjingnya itu. Jadi intinya dia ikut dengan pemuda itu sampai dia tidur juga ikut selama 309 tahun. Ketika keluar sudah berubah semuanya. Oh iya. Wali kota ntos gentos. Oh, jadi Haji Darusada. Ntos gentos. Jadi intinya semua udah berubah. Oleh karena itu Allah memaksum untuk masuk surga Allah. Wallahu a'lam.
Dan ada juga kisah Nabi Nuh. Iya. Binatang juga seperti monyet. Itu kan balas dendam ya judulnya ya. tadi kan nyebut anjing kabeh. Tapi kan tenunjuk. Ya nunjuk Jadi intinya kayak penegasan dengan izin Allah. Karena ketika Nabi Nuh berdakwah selama hampir ratus atau ribu tahun, hanya 40 orangnya yang ikut keimanan kepada Nabi Nuh, termasuk binatang itu. Makanya Allah muliakan. Karena ada juga manusia yang sama derajatnya seperti najis, itu tarikus sholah. Orang yang tidak pernah sholat. Itu sama dengan yang tidak dimuliakan oleh syara. Iya. Anjing itu. Sama juga. Makanya dengan izin Allah, anjing itu diselamatkan dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu itu anjing itu ya. Oke, baik. Sebentar. Apanya? Anjing saja ketika taat pada Allah surga, apalagi kita. Nah, itu Makanya. maksudnya. Jadi, walaupun itu adalah seorang anjing, tapi Allah Bukan seorang. seekor anjing. Iya, bingung ya antara manusia jeung hewan teh apa beulit ya. Terus suami teh ka kebun binatang ya jadi. Kita bisa mengambil hikmahnya bahwa anjing pun gitu yang sangat dia dikatakan najis lagi begitu ya, tapi bisa ada di surganya Allah karena izin Allah juga, apalagi kita manusia sebagai makhluk yang berakal dan berpikir. Baik, untuk yang merasa berakal dan berpikir, enggak, kita akan buka pertanyaan ya buat ibu-ibu yang sudah siap-siap dengan pertanyaannya. Silakan, mangga ada yang sudah siap? Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rohati dari Majelis Taklim Al-Jihad. Pertanyaan saya, mengapa di dalam Al-Quran kenapa dinamakan Al-Kahfi? Kenapa dalam kenapa dikatakan Al-Quran dinamai dengan Al-Kahfi? Bukan udah dibahas tadi ya? Iya. Banyak tuh. Benar. Kenapa? Karena tadi itu. Karena ada peristiwa yang sangat luar biasa yang memang dikategorikan dengan guha. Guha mah bahasa Sunda, gua lu. Jadi intinya kenapa? Karena sebagian besar dalam ayat tersebut menceritakan tentang Ashabul Kahfi, yaitu gua tersebut. Makanya dalam kehidupan sehari kita perlu bahwa Al-Kahfi itu seorang pemuda yang teguh iman. Makanya aplikasi ke di kehidupan sehari dan urang Al-Kahfi teh satu cing teguh urang teh. Bukan namanya teguh. Kalau hidup tidak ada perjuangan, harus dan masalah musibah itu mestinya kita perjuangkan. Betul, Bu? Betul. Dengan musibah itu kita akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Kahfi, misalkan kita berjuang untuk kehidupan kita. Yang kedua, teguh dalam keimanan kita. Istiqomah. Itu urut kalindungan kedag keanginan cek Sunda. Al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 kemuliaan. Keteguhan Allah. Dan yang jelas dengan Al-Kahfi itu semoga keimanan kita, keislaman kita, keteguhan kita tetap dalam keimanan Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Begitu ibu-ibu ya. Paham ya, Bu ya? Nyaon so. Oke, baik pemirsa, ada 1 menit lagi. Kita akan ada waktu di sini. Gimana kalau kita manfaatkan waktu 1 menit ini, Kang, untuk menarik kesimpulan dari hikmah kita membaca Al-Quran atau Al-Kahfi di hari Jumat? Enggak? Al-Quran hebat. Al-Quran sangat luar biasa. Di dalamnya ada surat ke-18 namanya surat Al-Kahfi yang berarti gua. Oleh karena itu ada fadilah keutamaan kita membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat. Semua bermuara fadilah itu menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niat kita tidak sekedar membaca merutinitaskan, tapi memaknai, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sadidinten. Seperti itu. Gitu. Ngartos ibu-ibu. Jadi sekarang ini setiap malam Jumatan ibu-ibu tambahin lagi 1 surat lagi ya Bu ya. Al-Kahfi, semoga kita bisa terhindar dari segala macam jenis musibah-musibah ya Bu ya. Dan akan dilindungi setiap Jumat dan Jumat berikutnya. Betul. Terakhir. Apa itu? Jika kita menghafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 akan terhindar dari fitnah dajjal.
Alhamdulillah ya, apalkan Bu 1 sampai 10 surat Al-Kahfi ya Bu ya, terhindar dari dajjal, fitnahnya berarti ya. Oke, terima kasih Kang Ustadz Dada Rusada SPDI. Waduh, lengkap banget namanya. Terima kasih banyak Kang Ustadz ya. Sama-sama. Dan Ibu-ibu semoga kita bisa mengamalkan dan juga mengimplementasikan apa yang sudah kita bahas di kesempatan hari ini. Baik, kalau gitu pemirsa, demikian Lentera Kolbu hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan lupa untuk Majelis Salim atau juga masjid yang ingin dikunjungi, silakan langsung mendatangi Geraha Kompas Gramedia di lantai 3, tempatnya di Jalan RE Marta Dinata nomor 46 Bandung. Teleponnya 4217633, bertemu dengan Parta Wijaya atau juga Kusnadi. Akhirnya saya Arman Pamungkas, sampai ketemu lagi di Lentera Kolbu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.